Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 hewani ingin mempresentasikan produk olahan daging abon. Nama saya Noviari Devi Ega, NIM 069. Nama saya Wai Mafatan, NIM 061. Saya Indah Kurnia Utami, NIM 074. Saya Gita Fajri Dhari, NIM 078. Saya Dita Jatri, NIM 077. Saya Rizky Satria, NIM 098. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari abon. Abon adalah makanan yang terbuat dari serat daging hewan. Penampilannya biasanya berwarna coklat terang hingga kehitam-hitaman, dikarenakan adanya campuran bumbu kecap. Abon tampak seperti serat-serat kapas dikarenakan pembentukan prosesnya disuir-suir. Karena kering dan nyaris tidak memiliki sisa air, abon biasanya disimpan untuk jangka waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Abon juga biasanya disimpan di tempat kemasan, kedap air, dan kedap udara. Pada umumnya, abon terbuat dari bahan dasar daging seperti sapi, kuda, kambing, dan lain-lain. Nah, pada kali ini beberapa abon yang pembuatannya memakai bahan dasar dari makanan laut seperti ikan tuna, ikan lele, belut, kepiting, ataupun udang. Nah, di sini dalam proses pembuatan abon ada menggunakan beberapa tahap, yaitu yang pertama pemotongan, yang kedua perebusan, yang ketiga pengecilan ukuran, yang keempat penggorengan, yang kelima pengepresan, dan yang keenam pengemasan. Jadi kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu pemotongan. Daging dipotong-potong, tujuannya untuk mempermudah pengecilan daging untuk dilakukan penggilingan. Yang kedua ada perebusan. Daging direbus dengan menggunakan media uap melalui pemanasan air. Yang ketiga ada pengecilan ukuran. Jadi daging yang telah dipotong-potong dan direbus tadi, daging tersebut digiling sehingga membentuk serat-serat daging yang mencirikan khas abon. Yang keempat adalah penggorengan. Serat-serat tadi akan dilakukan penggorengan menggunakan minyak. Yang kelima ada pengepresan. Pengepresan ini dilakukan bertujuan untuk mengeluarkan minyak dan air yang terdapat di dalam daging. Dan yang terakhir ada pengemasan. Pengemasan produk abon dilakukan untuk memperkecil oksidasi udara dan air terhadap produk abon yang dihasilkan. Saya akan menjelaskan prosedur pembuatan abon. Jadi daging yang telah dibumbui selanjutnya akan direbus hingga dagingnya serat-serat pada daging hilang. Hal tersebut karena kandungan kolagen dan elastin yang terdapat pada daging telah larut dalam air. Selanjutnya, daging yang telah direbus akan dijemur selama 2 hari. Setelah itu, daging yang telah dijemur akan disangrai sambil ditumbuk agar daging bisa membentuk gumpalan kapas lalu diberi. Saya akan menjelaskan mekanisme pembuatan abon. Pada proses pembuatan abon terdiri dari proses penggorengan. Pada proses penggorengan abon itu akan terjadi perubahan kimia, yaitu fisikokimia, yang akan menyebabkan terjadinya perubahan dari bahan pangan tersebut ataupun dari minyak gorengnya. Pada suhu normal penggorengan, dia tidak akan menyebabkan oksidasi, tetapi pada suhu penggorengan yang tinggi dari atas suhu normal akan mengakibatkan oksidasi. Pada abon terdapat lemak yang akan terdegradasi apabila suhu penggorengan itu sangat tinggi. Degradasi lemak ini terjadi karena pemecahan asam lemak bebas dan asam lemak jenuh, sehingga menyebabkan bau kenik pada minyak ataupun bahan pangan tersebut. Adanya antioksidan pada daging seperti tokoperol, yaitu vitamin E, sehingga dia dapat mengurangi bau kenik terhadap bahan pangan tersebut. Demikianlah video presentasi yang kami berikan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat siang.